Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan materi praktek untuk membuat animasi 2 dimensi dengan menggunakan Adobe Animate. Silakan dibuka aplikasinya. Dalam praktek kali ini saya menggunakan Adobe Animate yang versi 2022 ya, dan ini merupakan versi terbaru dari Adobe Animate itu sendiri. Nah, kalau rekan-rekan semuanya menggunakan versi di bawah ini tidak masalah, karena secara umum menu-menunya pun tidak ada banyak yang berubah ya, hanya dari fiturnya jauh lebih banyak yang versi 2022 ini. Bahkan kalau masih menggunakan Macromedia Flash yang versi lama pun itu masih support ya, asalkan udah bisa ActionScript yang versi 3 ya, itu berarti Macromedia Flash yang versi 9 ke atas ya. Nah, ini adalah tampilan pertamanya. Kita bisa lihat di sini yang aktif itu file, edit, view, dan segala macamnya. Kita coba membuat file baru. Kalau sudah ada tentu kita bisa open dan segala macamnya. Bahkan di sini ada juga template yang sudah ada bawaan dari yang bisa kita pilih ya. Kalau yang new tadi berarti itu kita membuat file yang memang betul-betulan baru. Tapi kalau yang template berarti kita akan menggunakan template bawaan dari Flash ini sendiri ya. Nah, ini ada untuk yang advertising, udah ada ukuran-ukurannya ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Oh, nggak ada filenya. Oke, ini untuk presentasi udah ada contohnya, bahkan HTML5 Canvas pun itu sudah ada seperti ini. Ada juga sampel dari animasinya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan template ya, tapi kita akan coba yang new terlebih dahulu, yang baru, betul-betulan baru ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ada sekitar 7 fitur ya. Ada karakter animation dengan pilihan resolusi standar 640 480 pixel, HD 1280 720 pixel, Full HD 1920 x 1080, dan 4K itu 3840 x 2160. Ini kalau kita mau pakai Android TV ini cocok nih ya. Kemudian ada juga project yang didesain untuk media sosial, misalnya untuk Facebook 254 x 144 pixel, yang large-nya untuk Facebook itu 3840 2160, yang landscape pun ada. Untuk Twitter nih banyak pilihannya tergantung kebutuhan kita. Untuk versi game pun ada ya, nih banyak. Untuk edukasi, misalnya kita mau buat contohnya media pembelajaran yang versi web dan segala macamnya, ini sudah ada pilihannya. Untuk iklan nih, untuk web pun ada, yang advance pun ada. Bahkan di bawahnya ada sampel filenya ya, ini kita bisa coba nanti ya. Ini kita bisa coba nanti, ada sampel filesnya. Nah, kita ambil di karakter animation aja dulu. Ada yang versi standar aja 640 x 480 pixel. Sementara platformnya itu ada dua yang bisa kita pilih. Ada yang ActionScript 3.0 dan ada juga yang kalau ingin langsung file pembangunan untuk website silahkan pakai yang HTML5 Canvasnya. Kita pilih yang ActionScript 3.0 aja, create. Tapi kalau pilih yang HTML5 pun menu ininya sama ya, tapi nanti ketika ekspornya aja yang beda. Oke, ini tampilannya secara umum seperti ini tampilannya. Ini ada scene-nya. Scene-nya ini sesuai dengan yang kita buat di awal tadi, berarti 640 pixel ya. Nah, menu yang pertama di sini ada icon-iconnya ya. Di atas ada menu bar, file, edit, segala macamnya, dan di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Kalau rekan-rekan sudah terbiasa dengan Adobe Photoshop ya, wah ini sudah nggak asing lagi. Yang paling atas ini namanya adalah, nih kita klik tanda panah segitiga ini berarti menunya lebih dari satu ya.
kita klik kanan. Nah, di sini ada selection tool dan tombol pintasnya dengan menekan tombol V di keyboard ya. Kemudian ada sub selection tool dengan menekan tombol A. Selection tool ini gunanya adalah untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stack ya, nih stack yang putih ini. Bisa diaktifkan dengan tombol V pada keyboard, sementara sub selection tool dengan huruf A gunanya mirip dengan selection tool sebetulnya, tetapi dengan sub selection tool ini kita bisa memilih objek atau komponen-komponen terkecil yang merupakan bagian dari objek utama. Contohnya kita membuat objek dengan set, dengan objek yang terlalu banyak, maka objek-objek kecilnya kita bisa menggunakan sub selection tool. Kalau selection tool itu di dalamnya kosong, sementara sub selection ini lebih berwarna dia. Nah, di bawahnya ini nih ada juga free transform tool dengan tombol pintasnya Q, sementara gradient transfer tool itu dengan tombol F ya. Free transform tool ini gunanya untuk memanipulasi objek yang kita pilih, bisa melakukan rotasi, scaling, skew, dan banyak lagi yang lainnya. Sementara gradiennya berarti kalau kita lihat di sini berarti udah jelas nih ya untuk pewarnaannya. Sementara di bawahnya kita lihat nih ada lasso tool, ada polygon tool, dan ada magic wand. Nah, ini kalau udah terbiasa dengan Photoshop ya berarti udah familiar ya. Lasso tool digunakan untuk memilih bagian dari objek shape dengan bentuk yang kita inginkan ya. Tidak seperti selection tool yang hanya memungkinkan kita memilih objek shape dengan cakupan wilayah persegi ya, bisa diaktifkan dengan shortcut L ya kalau kita pakai lasso tool. Sementara polygon ini berfungsi membuat persegi dengan sudut bergantung jumlah legukan ya. Kita bisa mau buat berapa aja silahkan ya nanti. Tool ini bisa kita gunakan untuk menggambar segitiga, segi 5, dan juga bisa kita aktifkan dengan menekan tombol shift bersama dengan huruf L. Sementara magic wand tool ini berfungsi untuk mendeteksi objek berbentuk vektor yang memiliki atribut yang sama seperti warna, garis, gradien ya. Nah, ini fungsinya. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini gunanya adalah untuk mewarnai stack ya. Classic brush tool ini. Nih, kalau kita bawa ke sini ada namanya, dan di bawahnya ini ada. Nah, ini gunanya adalah untuk menghapus ya, ini erase ya, untuk menghapus objek nantinya, silahkan dimanfaatkan. Sementara yang ini adalah gunanya untuk membuat persegi 4 rectangle tool. Kalau ini rectangle primitive tool, membuat oval, primitive oval, dan polystar yang membuat lebih dari segi 4. Ini bisa kita manfaatkan menunya. Dan di bawahnya ini membuat garis ya. Ini hanya saja line tool atau membuat garis ini misalnya kita buat di sini ya, hampir sama lah dengan Photoshop ya, karena sama-sama punya Adobe ya. Dan di bawahnya ini ada pen tool, ada add anchor point tool, delete anchor point tool, dan convert anchor point tool. Ini adalah teksnya, dan di sini ada pewarnaan, pen bucketnya, dan ini ada asset wrap tool, dan ini hand tool yang kita bisa menarik objek, menggeser ya, atas bawah nih. Dan ini untuk zoom nih, misalnya kita ingin perbesar. Nah, kalau udah habis limit memperkecilnya, klik aja 2 kali kembali di sini ya. Oke, dan ini adalah menu-menu dasarnya. Di bawah ini untuk timelinenya, yang isinya adalah scene-scene yang ada atau frame-frame yang ada di layar nih. Misalnya nanti ini frame 1 sampai frame 5 dan segala macamnya. Sementara di sini ada asset, ada properties, dan ini color, dan ini line, dan ini library-nya. Ini sekilas tentang menu-menu yang terdapat di Adobe Animate versi yang 2022 ya.
Contohnya kita ingin memasukkan objek segi 4 seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung jadikan dia misalnya script save twin ya, kita jadikan sebuah objek ya. Nah, ini nanti kita bisa ganti-ganti ya. Propertiesnya kita bisa lihat di sini, filenya mau diganti warnanya silahkan ya. Di sini properties objeknya, nanti dari frame ke berapa nih bisa juga nih, kita berarti framenya aktif dari frame 1 sampai dengan yang ke 30 ya. Kalau kita enterkan, nah seperti ini ya. Ini awalnya warnanya biru ya, sampai ke ujung nanti warna merah. Atau di awal ini kita juga bisa ganti properties objeknya, misalnya objek, oke, kita pilih nih objek, filenya misalnya kita ganti warnanya nih pink, sampai ke ujung berubah menjadi warna merah ya. Ini kita tekan enter. Nah, ini sekilas tentang menu-menu yang ada di Adobe Animate versi 2022. Nah, setelah ini kalau kita sudah selesai membuatnya, ya kita tinggal simpan projectnya, save as, misalnya kita simpan di My Document, kita buat folder baru, misalnya animasi project. Nah, simpan di sini, save. Nah, file projectnya ini dalam bentuk extensionnya adalah FLA ya, FLA. Ini kalau kita lihat dokumen animation project, nah ini dalam bentuk FLA. Ini animation dokumennya. Nah, kita bisa simpan. Kalau mau diganti namanya pun boleh ya. Ini tadi kita buat entitle 1. Nah, kalau misalnya kita ingin ekspor, ini juga bisa nih, ambil menu ekspor, misalnya kita ingin jadikan apa, misalnya jadi movie, jadi video dan segala macamnya, ini bisa jadikan GIF pun itu bisa ya. Contohnya kita ingin jadikan dia movie ya, ini formatnya JPEG, kita ambil di project animasi tadi. Ntar ya, foldernya kita tidak di dokumen animasi project. Nah, ini kita simpan juga dengan nama coba 1, save. Oke, kita coba juga simpan versinya menjadi ekspor menjadi video media, kita ekspornya has been successfully created ya. Oke, kita lihat foldernya, dokumen animasi project ya. Kalau tadi image seperti ini bentuknya, seluruh file pembangunnya akan dibuatnya seperti ini. Tadi kita mulai dari warna pink ya, atau ungu apa nih ya, sampai ke merah. Nah, ini dalam hanya 30 scene nih, ada 30 frame-nya. Maka gambarnya kalau diekspor, kita ambil yang ekspor media atau video ini tadi, maka akan jadi 30 frame warnanya ya. Tapi kalau kita ambil yang movie, nah ini jadinya movie, kita buka pakai VLC aja atau Windows Media pun itu bisa. Oke, loading bentar. Salah dia, berarti kita buka pakai apa ya? Kita buka pakai
bawaan Windows 8. We can analytical encode is tidak disupport. Kenapa nggak disupport ya? Kita play pakai media player pun tadi nggak mau. Kita pakai open with media player VLC kayaknya mau ya. Nih pakai VLC aja ya, kita bisa buka. Ini karena videonya singkat ya, ini berubah nggak terlalu nampak ya, hanya setengah detik lah ini ya, berapa. Oke ya, jadi gambarnya nanti movie-nya itu versinya kita coba lihat ya, properties dalam bentuk MOV ya, kita bisa gunakan VLV untuk membukanya atau aplikasi video yang lain. Oke, ini sekedar pengantar untuk Adobe Animate ya, bagaimana kita membuka, menutup dan segala macam ini. Kalau di close maka akan hilang ya, dan kita buka project barunya lagi, berarti sama Adobe Animate seperti ini. Kalau buka file baru berarti tinggal open lagi, tapi kita ingin buka project kita sebelumnya, maka ini tinggal open aja. Nah, kita bisa ambil project kita sebelumnya ya, nih project 1 tadi, maka akan kembali terbuka file yang tadi ya, nih. Oke, sampai di sini kita sambung di materi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.